Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, berupa nikmat Islam, nikmat iman, kemudian diiringi nikmat-nikmat yang lainnya seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat yang akan kita sampaikan tafsirnya berdasarkan kitab Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, yaitu ayat ke-28 dan 29. Ada dua ayat di sini. Pembahasan utamanya ada dua pembahasan, yaitu ayat 28 dan 29. Sebelum kita masuk penjelasan tafsirnya, kita baca dulu tilawahnya. Kita baca dari yang atas ya, enggak apa-apa. Dari ayat 25 sampai ayat 29. Seperti biasa Bapak Ibu, kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia, Allah, mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, di sini ayatnya itu kondisinya terulang-ulang ya. Jadi diulangi di sini, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, yang pertama. Lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Jadi ada berapa kematian? Ada berapa kematian di sini? 2 kematian, 2 kehidupan ya. 2 kematian, 2 kehidupan. Awalnya mati, kemudian hidup, kemudian mati kembali dan hidup kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan ayat selanjutnya disebutkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.
segala apa yang ada di bumi ini diciptakan untukmu, yaitu untuk manusia. Kemudian dia menuju ke langit. Ya, pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Allah menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Menuju ke langit kemudian disempurnakan menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan beberapa makna dari ayat ya. Barangkali penting kita sampaikan sedikit. Yang penting-penting saja ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un wa kuntum amwata fa ahyakum. Disebutkan di sini dalam keadaan dan kalian itu mati lalu Allah menghidupkan kalian. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah dalam keadaan kalian itu mati kemudian Allah menghidupkan kalian? Ini merupakan penjelasan akan kebatilan kufurnya mereka. Ya. Jadi sudah mati kemudian dihidupkan lagi kok masih ingkar. Maka ini sangat bukti akan batilnya kekufuran mereka. Jadi keingkaran itu begitu batil. Sampai-sampai sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu sebelumnya mati kemudian dihidupkan kembali, kok masih ingkar? Maka ini kekufurannya itu begitu batil. Bagaimana seorang hamba itu ingkar kepada Rabb-nya, kepada Allah, padahal Allah itu yang menciptakannya setelah manusia itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Ya. Kemudian di sini disebutkan summa ilaihi turja'un, summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian Allah mematikan kalian kembali dan menghidupkan kalian kembali. Ya. Jadi dimatikannya manusia yang sebelumnya hidup dan hidupkan setelah menjadi mayit. Ini keduanya menunjukkan apa? Akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kudrah atau kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, kemudian menghidupkan yang mati kembali. Ini adalah menunjukkan Allah itu memang ada dan Allah itu maha mampu. Maha mampu. Ya. Summa ilaihi turja'un. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Menciptakan apa yang ada di bumi untuk kalian, semuanya. Allah yang mengadakan itu semua. Berupa kebaikan-kebaikan di dunia, semuanya itu untuk kalian. Supaya kalian itu apa? Mendapatkan kemanfaatan di dalam kehidupan kalian, memanfaatkan di kehidupan kalian. Sumastawa ila samai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. Sumastawa ila samai maksudnya adalah ala wartafa'a. Allah menuju itu berarti menunjukkan apa? Ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Menunjukkan Allah itu atas dan semakin naik. Ini diantara sifat Allah adalah Allah itu maha tinggi, ya, maha tinggi dan ya berada di atas. Ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan langit ini ada 7 langit, dan Allah itu berada di atas langit. Fasawwahunna, itu Allah menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 langit secara sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini. Jadi Allah mengetahui
segala sesuatu yang besar, yang kecil, yang tampak maupun yang tidak, semuanya Allah itu mengetahui. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu atau ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Bisa ditinjau dari dua hal. Meliputi dari waktunya dan meliputi segala sesuatu dari tempatnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang melampaui Allah Subhanahu wa taala dari sisi waktu. Karena Allah itu huwal awwalu wal akhir. Allah yang maha pertama dan Allah yang maha terakhir. Jadi tidak ada yang mendahului Allah atau tidak ada yang lebih akhir dari Allah secara waktu. Kemudian al-dhahir wal batin. Al-dhahir wal batin. Allah, ilmu Allah itu meliputi segala tempat. Segala tempat yang di atas maupun yang di bawah. Segala tempat meliputi. Jadi tidak ada yang bisa melampaui itu. Tidak ada sesuatu yang keluar dari jangkauan Allah Subhanahu wa taala, baik sisi waktu ataupun sisi tempat. Jadi ibaratnya orang kalau bermaksiat mau kemana? Tentukan waktunya pertama. Waktunya coba kapan? Dia di luar pengawasan Allah, di luar jangkauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Kemudian tempat. Mau bermaksiat, tentukan posisinya mau di mana. Yang kira-kira Allah itu enggak ngenai. Enggak ada seperti itu. Ini makna kurang lebih dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang saling menguatkan. Kemudian di ayat ini juga terkumpul dua mindset kita itu jangan ngukurnya dengan ukuran manusia. Jangan ngukurnya dengan ukuran manusia. Kalau manusia misalkan ada sebuah bangunan ya, tingkat berapa nggih? Yang paling atas, ya kan? Yang paling atas belum tentu tahu yang ada di bawah. Tetapi Allah itu berada di atas dan paling atas, tetapi Allah mengetahui segala sesuatu. Gitu. Ini bisa ditangkap nih. Jadi jangan kita ngukurnya atau menilainya atau membayangkan kayak gitu dengan ukuran kalau itu manusia ya. Ini tidak akan bisa nyambung, tidak akan bisa nyambung. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat seperti ini adalah cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan makna dari dua ayat yang mulia ini, karena tadi disebutkan ada dua ayat nih, berarti pembahasan cuma ada dua. Pembahasan yang pertama yaitu ayat yang pertama, ayat ke-28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kata penulis kitab ini, mazalal khitabu ma'al kafirin alladina sabaqa wasfuhum bi ahassi as-sifat atau bi akhbasi sifat wa aswa'il ahwal haitsu qala lahum ala tariqatil iltifat muwabbihan mukri'an. Yang kurang lebih konteks tema pembahasan di ayat ini masih diarahkan terkait dengan orang-orang kafir yang sifat mereka sudah lewat di ayat-ayat sebelumnya ya. Sifat mereka sudah lewat, yaitu Allah mensifati mereka dengan sifat paling buruk, sifat paling jelek, dan keadaan mereka adalah keadaan paling buruk, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada mereka dengan cara yang berubah-ubah, iltifat ya. Terkadang kalian, terkadang mereka, kayak gitu maksudnya ya. Yang diarahkan maksudnya apa? Kata gantinya itu terkadang kalian, terkadang mereka, kayak gitu. Jadi ini iltifat ya. Dalam usul tafsir itu ada iltifat, perubahan-perubahan kata ganti ya. Ini.
Dan itu tujuannya adalah untuk mencela mereka. Mencela mereka dan mukri'an itu membuat mereka itu terhentak, terhenyak. Ya. Tahu-tahu wah ini, tahu-tahu kalian, tahu-tahu mereka, gitu kan. Nah, gitu. Jadi membuat mereka itu ketakutan. Disebutkan di sini kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana kalian itu ingkar kepada Allah sedangkan kalian itu dulunya adalah mati lalu Allah menghidupkan kalian. Langsung diarahkan kepada mereka. Seperti itu. Nah, ini. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini, ayat 28 ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Kita sampaikan dua dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah surat At-Tur ayat 35 hingga 36. Dan yang kedua surat Al-Insan ayat pertama. Kita lihat surat At-Tur ayat 25 dan 26 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 25 26? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Jadi kaifa, tanda tanya di sini ataupun di ayat surah At-Tur juga pertanyaan apakah, ini adalah pertanyaan untuk mengingkari mereka. Jadi pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari mereka. Bukan pertanyaan biasa, tapi intinya adalah mengapa sih kamu gitu. Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Di dalam surat At-Tur ayat 25 26 35 36 ya. Artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Surah ayat 35 ya. Apakah mereka itu tercipta tanpa asal usul ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Sampai-sampai ada sahabat yang mendengar Rasulullah membacakan ayat ini, kata sahabat tadi, nyaris-nyaris seperti jantung saya itu lepas gitu, terbang gitu, kaget. Kagetnya apa? Karena baru sadar, ya juga ya gitu. Jadi sebelumnya itu tidak meyakini seperti ini. Ditanya, apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini kan pertanyaan yang mengingkari dan sebenarnya tidak perlu jawaban. Kenapa? Jawabannya sudah sangat jelas. Jawabannya apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu, manusia itu tercipta tahu-tahu, bahasa Amerika itu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk anak seperti itu. Tanpa ada yang menciptakan. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Mungkin tidak manusia itu menciptakan diri sendiri. Secara kenyataan kalau kita perhatikan saja proses proses manusia ya. Dari bayi gitu kan juga nggak ada itu ya, nggak mungkin juga ya. Karena kondisinya lemah itu, nggak mungkin ya. Langsung ada sahabat yang kalau tidak salah itu sahabat Jubair atau Jabir ya, bin Mut'im ya, radhiyallahu anhu. Itu kaget itu. Oh iya juga ya, saya baru nyadar ini. Ya. Akhirnya dengan sebab itu dia masuk Islam. Seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ini lebih besar lagi. Pertanyaan pertama kan, apakah mereka itu bisa menciptakan diri mereka sendiri? Pertama. Kemudian yang kedua, anggaplah bisa menciptakan diri mereka sendiri. Sekarang pertanyaan kedua, apakah mereka bisa menciptakan langit dan bumi? Itu. Bal la yuqinun. Bahkan mereka itu tidak yakin. Mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Seperti itu. Jadi kemudian di ayat selanjutnya itu ditanya terus oleh Allah Subhanahu wa taala, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Apakah mereka memiliki perbendaharaan dari Rabb mereka
hingga mereka memiliki kekuatan, am lahum sullamu yastami'una fi, dan seterusnya. Ini ditanya-tanya terus. Tetapi yang paling pokok ini, yang pertama, apakah mereka itu tercipta dengan sendirinya atau mereka itu bisa menciptakan diri mereka sendiri? Ini dalam surat At-Tur. Kemudian ayat yang lain tadi surat Al-Insan, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Insan itu juz berapa? Kalau tadi juz 27, sekarang Al-Insan itu juz 29. Ayat pertama ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia? Ini juga pertanyaan mengingkari, yang jawabannya ya sudah jelas sih. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Kan tadi kan wa kaifa takfuruna wa antum wa kuntum amwata, ya kan? Seperti itu kan? Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana mereka itu, kalian itu ingkar kepada Allah padahal dulunya mereka itu amwata, mati, kemudian menghidupkan. Dari sebelumnya belum apa-apa, belum sesuatu yang bisa disebut. Sedang menafsirkan ayat yang lain. Ayat yang lain yang dimaksud adalah surat Ghafir ayat 11. Silakan Bapak Ibu dilihat surat Ghafir ayat 11. Ini. Jadi ini saling terkait ya. Disebutkan di sini di surat Ghafir ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Ini, tadi sudah sempat saya singgung ya. Apa artinya? Perhatikan, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Nanti kan, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ini berarti perkataan siapa? Penghuni neraka. Wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali. Kami sudah mengakui kesalahan kami. Adakah jalan supaya kami bisa keluar dari neraka? Ini penyesalan mereka. Ini jadi surat Ghafir ayat 11 ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 28 surat Al-Baqarah. Ini penafsiran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang pertama Bapak Ibu, ayat yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Masuk ke ayat yang kedua. Di sana disebutkan Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Yang artinya apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh penulis kitab ini, wa dzakara min adilati wujudihi wa karamihi ma yusbih al-kufru bihi min aqbahil umur wa sahibihi min ahadil khalaik wa aswaihim halan wa malan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara dalil-dalil akan wujud Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kekufuran itu menjadikan orang itu apa?
kekufuran itu menjadi perkara yang paling buruk. Di mana Allah menjadikan kekufuran itu menjadi perkara yang paling buruk. Jadi kufur adalah perkara yang paling buruk. Dan orang yang kufur adalah makhluk yang buruk. Ya, dan sejelek-jelek keadaan mereka dan tempat kembalinya mereka itu buruk, seperti itu. Jadi di ayat ini Allah sedang menjelaskan akan pertama wujud Allah Subhanahu wa taala, akan keberadaan Allah. Benar-benar Allah itu memang ada. Maka di antara cara kita beriman kepada Allah itu ada 4. Pertama itu kita beriman akan wujudnya Allah. Bahwasanya kita mengakui, meyakini Allah itu ada. Ini yang pertama, paling pokok. Ya. Ini diantara dalil bahwasanya Allah itu ada. Dalil secara Al-Quran ya. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur, memiliki, itu rububiyah Allah. Kemudian beriman kepada uluhiyah Allah, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Dan yang keempat, beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentunya ini ada pembahasan tersendiri ya, di waktu tersendiri harusnya ini. Ya. Jadi Allah menjadikan kekufuran itu adalah perkara yang paling buruk, dan pelaku Allah menghidupkan manusia setelah mati. Wal imatah ba'dal ihya, dan mematikan setelah hidup. Gitu. Wa min adilati karomihi wa qudratihi, dan di antara bukti akan kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqan nas fil ardi jami'a. Allah menciptakan manusia di bumi semuanya. Allah menciptakan manusia di bumi semua. Atau Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Semuanya. Litawaquf hayatuhum alaihi wa khalaqas samawati as-sab'. Supaya apa? Supaya terpenuhi segala macam kebutuhan hidup mereka. Gitu. Dan Allah menciptakan 7 langit. Wa huwa ma'adzalika kullihi alimahu ilmuhu muhitun bikulli syai'in. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang tadi disinggung bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, dilihat dari waktu dan dilihat dari tempat. Dari waktu meliputi. Karena Allah itu yang terdahulu dan yang paling akhir. Tidak ada yang mendahului Allah, seperti itu. Kemudian secara tempat, ibaratnya kalau sebuah kotak itu nggak ada yang, atau lingkaran itu nggak ada yang melampaui itu. Semuanya itu ilmu Allah itu meliputi semua itu. Bikuli syai'in subhanahu la ilaha illahu wala rabba siwah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sampai sini penjelasan dari penulis ya. Kemudian kita tambahkan sedikit berkaitan dengan ayat yang mulia ini, yaitu ayat 29. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 29 ini rinciannya itu disebutkan di ayat yang lain, rinciannya. Yaitu kita bisa lihat surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12 ya. Surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Kita buka ya, surat Fussilat itu dekat surat Ghafir tadi. Biar kita biasa berinteraksi dengan surat-surat Al-Qur'an ya, bolak-balik dibuka gitu ya, biar sudah terbiasa ya. Surat Fussilat ayat 29. Juz berapa? Surat Fussilat. Ya. Juz 24 ya. Ya. Masya Allah, yang tadi belum selesai juga nih sebenarnya. Apa kita selesaikan yang 29 dulu nih. Nanti kita kalau masih ada waktu kita tambahin yang tadi 28 itu, tadi ada terlewat ya. Ya. Surat Fussilat ayat 9 sampai 12 maaf. Ayat 9 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala lahu walil ardi tina taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian ayat 12 faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini aw wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha dzalika takdirul azizil alim. Yang artinya apa Bapak Ibu? Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kamu dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Pantas apa tidak kamu ingkar kepada Allah? Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Di surat Fussilat itu awalnya masih berupa asap, ketika Allah menuju itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua. Kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ini sebutkan rincian di dalam surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Ya, nanti jadi tafsir terbaik itu adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Ini tafsir yang terbaik. Seperti itu. Ini juga sama seperti surat An-Nazi'at yang sudah kita pernah bahas ya. Surat An-Nazi'at. Di ayat berapa surat An-Nazi'at? Itu bisa dilihat surat An-Nazi'at ayat 27. Surat An-Nazi'at 27 sampai 31. Ini juga sama ya. Ini menjelaskan ayat 29 surat Al-Baqarah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at 27 ya. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kalian yang lebih berat ciptaannya ataukah langit? Allah membangunnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah menaikkan atau meninggikan langit, lalu menyempurnakan langit. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menutupi bumi, menutup langit menjadi malam ya. Wa akhraja duhaha. Kemudian menjadikan langit itu menjadi terang benderang di siang harinya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan Allah menciptakan bumi setelah bumi itu terhampar. Ba'da dzalika, setelah itu terhampar. Dan Allah menciptakan bumi terhampar setelah itu. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Lalu mengeluarkan dari langit atau dari bumi airnya dan mar'aha, dan padang rumputnya. Wallahu taala alam. Ini juga menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 29 tadi. Ya, ini selesai penjelasan penulis di sini. Di sini ada beberapa yang kaitannya dengan ayat 28 ini, Bapak Ibu. Kita lihat lagi nih, ada 3 ayat. Pertama surat Al-Jathiyah. Ini juga menjelaskan atau mirip seperti surat Al-Baqarah ayat 28. Bisa dilihat surat Al-Jathiyah ya. Al-Jathiyah. Itu juz 25 ya, juz 25. Ya, juz 25. Ayat 26. Ayat 26. Ya, mumpung ada waktu kita baca surat Al-Jathiyah ayat 26. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah Allah lah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Ini menjelaskan juga atau mirip seperti ayat 28. Kemudian kita sampaikan satu lagi, surat Yasin ayat 33. Bisa dilihat surat Yasin ayat 33. Surat Yasin 33. Ini sudah cukup familiar ya, surat Yasin 33. Surat Yasin 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu yakulun." Sebagai tanda bagi mereka adalah bumi yang mati. Sebagai tambahan ya, tambahan ayat-ayat tadi. Sekarang kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ya. Kesimpulan yang kita sampaikan di sini ada 3. Yang pertama, ya, ingkarnya kekufuran kepada Allah. Ingkarul kufri billahi ta'ala. Ya. Jadi ingkarnya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekufuran itu membawa kepada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna dari kufur juga ingkar. Kemudian yang kedua, ditegakkannya penjelasan bukti akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya sebenarnya judul kita kali ini yang ketiga ini ya. Tapi kita bahasnya malah lebih kepada yang ini sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, halalnya segala apa yang di bumi. Ini. Segala apa yang ada di bumi itu halal. Baik itu makanan, minuman, pakaian, marokib itu apa? Marokib itu markab, itu kendaraan. Kecuali yang diharamkan berdasarkan dalil secara khusus dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai dalil akan halalnya segala sesuatu, bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal, kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan gampangannya apa? Mencari yang halal lebih gampang daripada mencari yang haram. Betul? Ya. Atau gimana? Betul enggak? Betul ya? Ya. Jadi yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kita tahu yang haram ketika ada dalilnya. Selain itu berarti halal. Jadi hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal. Ini kesimpulan dari ayat 29. Maka ayat 29 ini sebagai dalil berkaitan dengan kaidah tadi. Kaidah fikih, segala sesuatu itu hukumnya asalnya itu halal, kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi kalau ini sih halal apa haram? Ada dalilnya enggak? Yang mengharamkan. Kalau enggak berarti hukum asalnya apa? Halal. Wallahu ta'ala alam bisawabih. Ya mungkin itu terlalu banyak melebar ke ayat yang lain ya, biar lebih kaya pembahasannya. Seperti itu. Sebenarnya ada pembahasan lebih rinci dalam masalah hukum asal dari segala sesuatu ini. Mungkin di waktu yang lain ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Kita cukupkan sampai sini, kita akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.